Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Ramisa. Saya akan mempraktekkan uji Parrot Simplicity Test dengan SPSS. Sebelum kita melanjutkan praktiknya, kita harus tahu dulu konsep dasar uji Parrot Simplicity Test. Yang pertama, Parrot Simplicity Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Yang kedua, dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Yang ketiga, uji Parrot Simplicity Test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Baik, kita buka aplikasi SPSS-nya. Ya, ini datanya masih kosong. Kita arahkan kepada variabel new. Pada baris pertama dan kolom pertama kita ketikkan pre. Baris kedua kita ketikkan post. Ya, sekarang datanya sudah muncul. Nah, pada label ini kita beri nama pre-test. Label yang kedua kita beri nama post-test. Ya. Nah, sekarang kita alihkan ke data view. Nah, di sini sudah ada kolom pre dan post. Untuk mengisi kolom pre dan post ini, kita mempunyai data Excel, yaitu data nilai hasil belajar siswa di Excel. Nah, ini adalah nilai pre-testnya, dan ini adalah nilai post-testnya. Hasil belajar IPA menggunakan media augmented reality. Di sini ada 30 siswa. Kita kopikan. Ctrl C. Kita arahkan ke aplikasi SPSS. Kita pastekan. Ulangi. Ctrl C. Terus kita arahkan ke SPSS. Ctrl V. Ya, sudah. Di sini sudah ada datanya pre dan post. Baik, untuk selanjutnya kita klik Analyze. Compartments. Kita pilih, karena kita menguji Parrot Simplicity Test, kita pilih Parrot Simplicity Test. Nah, pada variabel 1 ini kita masukkan pre. Pada variabel 2 kita masukkan post. Oke. Nah, di sini kita lihat datanya. Min-nya sebesar, rata-ratanya sebesar 59, kalau pretest 59,06, dan post-testnya 74,87. Baik, kita interpretasikan. Nah, pada output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pretest dan post-test, di mana untuk nilai min-nya 59,06,
Kita 59,07 dan nilai min post test adalah 74,87. Lanjut, kita interpretasikan output dari pirate sample t-test-nya. Signifikansi, nilai signifikannya 0,00. Nah, berdasarkan, kita lihat di sini ya, output tadi, ini 0,00. Terus kita interpretasikan. Nah, berdasarkan Haji-Poirot sample correlation, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Lanjut lagi, kita interpretasikan yang Poirot sample t-test. Nah, signifikan totality-nya itu adalah 0,00. Maka dapat diambil keputusan. Nah, sebelumnya kita dasar pengambilan keputusannya jika nilai signifikan totality kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Jika nilai signifikan totality-nya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada pretest dan posttest. Jadi kita lihat di sini nilai totality-nya adalah 0,00, berarti kurang dari 0,05. Nah, kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPA pada pretest dan posttest. Selanjutnya, kita untuk melihat rata-ratanya menghitung nilai N-Gain-Score. Konsep dasar N-Gain-Score, Gain-Score bertujuan untuk menghitung efektivitas penggunaan suatu metode atau treatment atau media yang kita gunakan. Penggunaan media. Uji N-score dilakukan dengan cara menghitung selisih nilai post-test dengan nilai pretest. Rumusnya, skor gain sama dengan post-test dikurang pretest dibagi nilai ideal 100 dikurang pretest. Baik, kita hitung. Cara menghitung nilai N-gain-nya, transform, compute. Pertama kita cari dulu nilai post-test dikurangi dengan pretest. Ya, untuk mengisi numeric expression-nya post-test dikurang pretest. Oke. Sudah ada pengurangan antara post dengan pretest, itu hasilnya ini. Terus lanjut, kita mencari nilai ideal. Reset dulu. Nilai ideal. Kita kurangi dengan
Pretest. Di mana nilai ideal itu adalah 100 kurang dengan pretest. Oke. Nah, ini nilainya, nilai ideal dikurang pretest. Selanjutnya kita mencari skor gen. Skor n gennya. Untuk mencari skor gennya, yaitu post-test dibagi dengan nilai ideal. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari presentasi perbedaan antara pre-test dan post-test. Transform, compute, reset. Persentasinya persentasi n gennya yaitu nilai skor gennya kita kalikan dengan 100. Oke kan? Ya baik, udah ada nilai presentasi gennya. Nah, sekarang kita mencari rata-rata dari presentasi gennya. Klik Analyze, Descriptive Statistics, Descriptives. Kita masukkan skor gennya dengan presentasi. Oke. Nah, di sini skor gennya, rata-rata skor gennya atau minnya 0,38, sedangkan presentasi gennya 38,81%. Sekarang kita interpretasikan. Di sini, berdasarkan hasil uji Pearson test dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan, kurang dari 0,01 antara nilai pretest. Nah, nilai pretest tadi min-nya 59,07. Nah, sedangkan post-testnya adalah 74,87. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan media augmented reality dan media konvensional dalam meningkatkan hasil belajar IPA. Dalam hal ini, skor nilai dengan penggunaan media augmented reality lebih tinggi daripada media konvensional. Sedangkan berdasarkan hasil uji N-gen untuk mengetahui besaran efektivitas penggunaan media, nilai min skor N-gen N-gennya kita lihat di sini 0,38 atau 0,39. Kita tafsirkan 0,39. Dengan kategori efektivitas sedang. Apakah benar? Kalau di antara 0,3 sampai 0,7 itu dikategorikan sedang. Tadi kan 0,39. Kategorinya sedang. Sedangkan dan nilai persentasenya
Persentase efektivitasnya 38,81. Kita lihat di sini 38. Oh, berarti 20% sampai 39% itu adalah kurang efektif. Berarti persentase efektivitas sebesar 38,81% dikategorikan kurang efektif. Nah, baik, itulah hasil dari uji Pirate Sampling Test untuk menguji data pre-test dan post-test siswa sebanyak 30 siswa dikategorikan meningkat. Terdapat perbedaan yang signifikan antara media augmented reality dan konvensional. Terus kalau persentasenya ke persentase efektivitasnya sebesar 38,81% dengan kategori kurang efektif, maka lebih ditingkatkan lagi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.